Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sallim. Semoga salawat dan salam tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat lembut perangainya, yang tidak pernah terdengar suara bentakan di dalam rumahnya, yang dia berlaku baik kepada ahlinya, kepada istrinya, kepada keluarganya, yang tidak kemudian menjadi malu untuk menjahit bajunya sendiri, dan tidak pernah beliau mencela makanan yang dihidangkan kepadanya. Nabi yang bergelar Abal Yatim, bapaknya anak-anak yatim, karena lembutnya perilaku beliau dan santunnya yang luar biasa yang kemudian dipuji oleh Allah, la'ala khuluqil adzim, akhlaknya yang begitu mulia. Semoga kita semua bisa meneladaninya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah ketika kita semua menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, dalam bulan Ramadan ini ada hadis yang sangat luar biasa bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga orang-orang yang dia melakukan amal kesolehan dan melewat bulan puasa ini, lewat melaksanakan puasa, maka dia kelak akan masuk ke dalam surga lewat pintu yang bernama Royan. Nah, saudaraku semua, bulan Ramadan ada para ulama yang kemudian membagi dalam 3 fase. Fase 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Kemudian fase-fase ini yang pertama disebut sebagai fase rahmat. Ingat, ada hal yang bersifat fisik atau jasmani, ada yang bersifat ruhani. Nah, puasa juga begitu. Ada yang bersifat jasmani, terasa bagi tubuh kita, ada yang sifatnya ruhani, ada yang lebih dalam dari itu. Nah, 10 hari pertama adalah fase rahmat. Pada fase ini terjadi detoksifikasi atau penggelontoran sisa-sisa makanan, minuman yang sangat tidak baik bagi tubuh kita. Ingat, selama 11 bulan kita makan apa saja, kita minum apa saja, dan itu semua harus didetoksifikasi. Bulan Ramadan, 1 bulan di antara 12 bulan kita berpuasa, itu sangat sehat. Tubuh akan mengurangi kandungan zat yang berlebihan, serta menambahkan hal-hal yang baik dari tubuh kita sendiri. Pada fase ini badan terasa lemas 10 hari pertama. Suhu badan meningkat, mendadak demam, serta kadang disertai diare ringan, serta warna dari air kencing kita akan lebih keruh. Nah, menurut hasil penelitian, fase ini fase di mana kolesterol yang berlebih menjadi berkurang. Kolesterol yang jahat, yang tinggi berkurang. HDL atau kolesterol yang baik, yang rendah menjadi bertambah. Berat badan pun biasanya akan menurun. Nah, kemudian 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua kita berpuasa, maka detoksifikasi berkurang. Prosesnya menuju kepada rejuvenasi atau peremajaan, pembaruan sel-sel pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan telah dimulai. Pada masa ini tubuh telah menuju kepada keseimbangan. Kita telah lebih nyaman, badan pun terasa lebih enak untuk diajak beribadah. Nah, kemudian 10 hari yang ketiga adalah fase pembebas dari neraka. Nah, secara batiniah tentu saja di dalamnya kita telah gampang sekali tubuh kita untuk diajak beribadah. Karena sudah terlatih selama 20 hari yang pertama. Ya, 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua ampunan, nah 10 hari yang ketiga ini pembebasan dari neraka atau peleburan dari dosa-dosa. Dan kita akan ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan tempatnya di 10 malam yang terakhir, dan dikatakan para ulama di malam yang ganjil. Carilah itu. Artinya kita jangan melewatkan semuanya
kita lakukan ibadah-ibadah sebaik-baiknya pada malam-malam tersebut dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, tadarus, kemudian melaksanakan thalabul ilmi, bersedekah. Tentu saja ini amalan yang sangat luar biasa karena tidak hanya bicara saja tetapi bertindak nyata dengan perilaku yang real yang diperlukan oleh masyarakat. Banyak orang membutuhkan apa yang menjadi milik Anda, bagian dari harta Anda, ada bagian orang-orang miskin di dalamnya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian pembebas dari neraka ini 10 malam yang terakhir ini kita lakukan. Malam Lailatul Qadar itu apabila kita dapati maka lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sementara tubuh kita bagaimana? Tubuh kita di 10 hari yang terakhir itu sudah sangat nyaman. Keseimbangan sudah jelas, keadaan stabil. Kita sudah tidak lagi merasa berat untuk melaksanakan ibadah, sholat tarawih dan lain sebagainya, sangat ringan. Nah, inilah keadaan di mana tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Badan akan menjadi terasa ringan. Itulah keadaan yang sangat ideal. Dan itu saja sudah menjelaskan bahwa dengan berpuasa maka tubuh akan menjadi lebih sehat dan ampunan didapatkan serta bonus berupa ketakwaan akan menjadi milik kita. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah madrasah besar bagi kaum muslimin. Kita laksanakan banyak ibadah di dalamnya bersama dengan keluarga kita. Kita mencoba agar diri kita menjaga mulut kita dari menyakiti orang lain, lisan kita dari menyakiti orang lain, kalimah-kalimah kita dari menyakiti orang lain. Kita benar-benar jaga. Maka apa yang keluar dari mulut kita adalah kalimah-kalimah yang baik. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harumnya minyak misik yang sangat harum itu. Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, bukan amarah, bukan kalimat-kalimat kotor, bukan kata-kata keji yang menyakitkan orang lain, bukan ghibah, fitnah, gosip, namimah dan lain sebagainya. Tapi adalah kalimat-kalimat yang berisi tentang kebaikan dan ketentraman. Selanjutnya, tubuh kita juga dilatih agar melakukan hal-hal yang positif. Gerak langkah kita kepada hal-hal yang baik. Tangan kita tidak boleh menyakiti orang. Bukankah tandanya orang Islam itu adalah saudaranya terhindar dari kejahatan lisan dan perilakunya? Bukankah seperti itu? Maka Ramadan ini, ketakwaan kita benar-benar akan mendapatkan tempat yang luar biasa untuk dilatih agar lebih meningkat lagi. Telinga kita jangan sampai mendengar hal-hal yang buruk, fitnahan, ghibah dan sebagainya. Hindari majelis-majelis atau tempat-tempat yang tidak berisi kebaikan. Tinggalkan, saudaraku. Ini Ramadan, ini bulan yang baik. Kemudian datangilah tempat-tempat di mana engkau akan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Engkau mendengar hadis-hadis Nabi. Engkau mendengar kebaikan-kebaikan, nasihat dan lain sebagainya. Berkumpullah bersama orang-orang soleh di dalamnya yang akan membuat ibadahmu menjadi lebih rajin, bukan menjadi lebih hancur. Hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih teman. Karena siapa yang salah memilih teman, biasanya dia bisa dilihat hancurnya dirinya itu dari salah dalam memilih teman. Anak-anak kita dulunya anak yang baik. Masa kecil mereka datang ke masjid dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka menjadi pembangkang yang nyata ketika dewasa. Sejak kapan? Sejak mereka salah memilih teman. Maka jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ini Ramadan. Pelajari apakah anak-anak kita telah mengetahui tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dilakukan dan tidak. Istri kita, apakah mereka sudah melaksanakan ibadah atau belum? Apakah mereka tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang membatalkan puasa, dan mana yang menjadi kewajiban-kewajibannya? Apabila tidak, maka sangat berbahaya. Ingat, kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dulu, baru menjaga keluarga kita. Bukan orang lain. Jaga diri kita. Qu anfusakum. Jaga diri kita dari melakukan keburukan. Jadilah teladan. Perubahan dari dalam diri kita. Kemudian akan menyebar kepada lingkungan kita. Kepada keluarga kita. Insya Allah
engkau akan bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, istrimu, pasangan hidupmu, dan karyawan-karyawanmu, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini, perbaiki hubunganmu dengan karyawanmu, ringankan mereka agar bisa melaksanakan ibadah, maka insya Allah engkau akan mendapatkan keringanan ketika kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wal afu minkum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.